Oke, tidak ada Bapak dan Ibu? Nah, saya coba cek di antara tugas yang sudah dikerjakan ini, siapa yang sudah mengerjakan 2 buah RPP ini Bapak dan Ibu? Saya coba cek dulu. Apakah Ibu Ayu Rizky sudah membuat 2 buah RPP, Bu? Halo? Ya, Pak. Ibu Ayu Rizky sudah membuat RPP, 2 buah RPP sudah? Saya belum. Sudah dikumpulkan? Pak. Sudah dikumpulkan? Sudah, Pak. Sudah, ya saya kasih tanda aja kalau sudah mengumpulkan, tapi saya belum bisa akses ini. Kemudian berikutnya Ibu Ayuanda, RPP-nya sudah, Bu? Sudah, Pak. Sudah juga ya. Oke, kemudian Pak Basri sudah di kelas apa belum? Oke, belum. Ibu Cinto Marito? Sudah, Pak. Sudah ya. Kemudian Ibu Ya, Halimah? Ibu Halimah sudah? Sudah. Oke, sudah. Sudah. Ibu Heni? Ibu Heni sudah? Belum ya? Kemudian Pak Iwan sudah di kelas kita apa belum? Pak Iwan sudah ya di kelas kita. Pak Iwan sudah mengerjakan 2 buah RPP, Pak Iwan? Sudah, Pak. Sudah ya. Iya. Kemudian Ibu Suryani? Sudah, Pak. Ibu Suryani sudah ya. Oke. Kemudian Ibu Luciana sudah membuat 2 RPP, Bu? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Berikutnya Ibu Murnia. Ibu Murnia belum. Oke, Ibu Nurhamida. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, berikutnya Ibu Osmil sudah di kelas kita belum? Ibu Osmil belum ya? Oh sudah. Ibu Osmil? Halo Ibu Osmil. Tidak monitor. Oke. Ya, Ibu Osmil sudah membuat 2 buah RPP, Bu? Sudah? Halo? Ibu Osmil? Oke, kemudian saya cek lagi. Ibu Fatmawati sudah mengumpulkan tugas? Sudah ya. Kemudian Pak Ramidin. Pak Ramidin sudah, Pak Ramidin? Sudah, Pak. Sudah. Ibu Riana? Sudah, Pak. Sudah. Saya cek lagi di LMS. Pak Rianto? Pak Rianto belum bergabung ya. Ibu Rohani? Sudah membuat 2 RPP, Bu? Belum. Lagi Belum. dikerjakan. Iya. Segera, Bu ya. Kemudian Ibu Rusmini? Belum. Berikutnya Ibu Sumarni sudah mengerjakan 2 RPP, Bu? Sudah, Pak. Ya. Kemudian Ibu Sandria Vika sudah? Belum ya? Ibu Titis? Sudah, Pak. Sudah ya. Kemudian Ibu Tuti? Sudah, Pak. Ibu Tuti sudah? Sudah, Pak. Oke. Kemudian Pak Wahyu. Pak Wahyu Belum, sudah? Pak. Belum ya? Segera Pak ya. Iya, Ibu Yunita? Belum, Pak. Belum juga.
Kemudian Pak Zulperianto. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Nah, ini kan ada beberapa teman-teman kita, walaupun Pak Nuzli belum bisa mengakses tugas yang dikumpulkan. Nanti saya dicek lagi di mana kendalanya. Yang jelas sekarang ini dibuka tapi tidak tampil dari tugas-tugas yang dikumpulkan. Nanti dicek di sistemnya. Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah, karena ada beberapa informasi yang sudah disampaikan dari sekian banyak ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 orang yang belum. Ya. Berarti 16 orang sudah mengerjakan 2 buah RPP. Nah, terkait dengan pengerjaan 2 buah RPP ya, adakah di antara kita yang sudah menyelesaikan tugas ini untuk dipresentasikan atau disimulasikan RPP-nya? Ada Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada yang mau lebih dahulu, saya sebutkan namanya saja ya. Kalau Pak Zulperianto, Pak Zulperianto bisa mempresentasikan RPP-nya, Pak? Supaya kita sama-sama bisa lihat RPP-nya, bisa dikirimkan di chat ya. Atau Bapak ya dan Ibu yang sudah mengerjakan 2 buah RPP itu boleh di chat atau dikirim di chat ya. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, silakan Bapak dan Ibu mengirimkan RPP yang dikumpulkan. Dikirim di chat supaya kita sama-sama bisa melihat dari apa yang dikerjakan, kemudian nanti kita diskusikan. Ya. Silakan Bapak dan Ibu. RPP yang dikerjakan silakan di-upload atau dikirim di web ini melalui chat atau chatting pesan. Ya. Maaf Pak, saya dari HP, jadi entah kirimnya, jadi itunya di laptop bisa saya kirim melalui WA ke Bapak. Oh ya, kirim aja, nanti saya kirimkan ke chat. Boleh juga. Ya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan. Bagi yang tidak bisa langsung ke chat, boleh melalui WA, nanti Bapak bantu untuk kirim ke chat web kita supaya nanti kita sama-sama bisa buka dan membahas RPP yang sudah dikerjakan Bapak dan Ibu. Silakan. Belum ada yang mengirimnya Bapak dan Ibu? Maaf, Pak. Lagi mau ngirim, Pak. Oh ya. Mungkin kendala jaringan Pak Iwan ya. Pastinya iya, Pak. Yang timbul nih, Pak. Iya, ya.
Ini dari Bu Suryani sudah mengirimkan. Saya coba untuk kirim di Twitter. Oke. Oke, apakah di chatting sudah masuk Bapak dan Ibu? RPP yang punya Ibu Suryani. Bapak dan Ibu, apakah sudah masuk di chatting? Udah Pak. Udah. Pak Iwan Oke. sama Ibu Suryani. Ya. Ini Pak Iwan masuk juga ya? Pak Iwan ini screenshotnya ya Kak? Iya, ini screenshot pengumpulan tugas. Oh, Ya, yang punya yang Bapak kirim itu ya, RPP Ibunya Suryani ya. Bu Suryani sudah ya. Tadi aku tuh Pak. Ya. Udah di WA Pak. Oke. Menjelang yang lain ya. Kita bahas dulu RPP yang dibuat oleh Ibu Suryani ya. Barangkali Bapak bantu share screen. Silakan perhatikan share screen-nya. Nah, apakah share screen-nya terlihat Bapak dan Ibu? Bisa? ya Pak. Ya, oke. Ya Pak. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Ibu Suryani ini ya itu membuat RPP itu RPP kelas 2 ya. Kelas 2 dengan tema tugasku sehari-hari. Nah, RPP yang diminta oleh tutor itu adalah RPP hidup bersih dan sehat di tugasku sehari-hari di rumah ya. Kemudian RPP 2-nya boleh dipilih subtema yang lain pada tema yang sama. Nah, terkait dengan yang dibuat oleh Ibu Suryani ini ya, ini adalah tema ya, tema tentang tugasku sehari-hari dengan subtema tugasku sehari-hari di rumah. Nah, terkait dengan ini tentunya kita coba mendengarkan penjelasan dari Ibu Suryani yang barangkali bisa menjelaskan kepada kita semua terkait dengan RPP yang sudah tulis. Apakah Ibu Suryani monitor terhadap kegiatan kita ini, Ibu Suryani? Apakah Ibu Suryani menyimak? Ya Pak. Ya. Bisa bantu menjelaskan RPP yang sudah Ibu tulis, Bu? Silakan, Bu. Baik Pak, saya jelaskan garis besarnya Pak ya. Selamat pagi semua. Di sini saya akan menjelaskan RPP yang telah saya buat itu tentang temanya tugasku sehari-hari dengan subtema tugasku sehari-hari di rumah. Ini muatan pelajarannya bahasa Indonesia, matematika dengan seni budaya (SPDP). Ini pembelajarannya yang pertama. Karena ini tema, berarti ini SPP-nya untuk 1 hari pembelajaran. Seperti yang Bapak bilang, sesuai dengan permen, jadi yang pertama itu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya ada 9. Dari 9 ini itu mencakup ada tujuan bahasa Indonesia, matematika dengan SPDP. Untuk tujuan pembelajarannya itu 1 sampai 3 itu tujuan pembelajaran untuk bahasa Indonesia. 4 dan sampai 6 itu untuk matematika. Kalau 7 dan 9 itu untuk SPDP. Selanjutnya itu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya itu saya pisahkan per mata pelajaran dari bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP. Karena kurikulum K13 itu kan harus memuat pengetahuan dan keterampilan. Jadi KD-nya yang 3.3 itu 3 titik untuk KD pengetahuan, 4
4 titik itu untuk aspek keterampilannya. Jadi ada KD pengetahuan dan keterampilannya. Jadi bisa dilihat apa saja KD-nya. Nanti kalau saya bacakan terlalu panjang. Dijelaskan jadi, aja Bu, Bapak Ibu. Nggak apa-apa Bu. Oh, saya bacakan. Jelaskan Saya aja. bacakan semuanya, Pak. Dijelaskan aja. Oh ya. Kalau dijelaskan detail atau garis besarnya saja, Pak? Disesuaikan Bu, dalam waktu 10 menit sampai 15 menit. Oh ya, baik Pak, saya lanjutkan. Jadi KD-nya 3.3 itu menentukan kosakata dan konsep tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, tulisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. KD 4.3 melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah, hasil pengamatan tentang lingkungan geografis, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar dalam bentuk teks tulis, lisan, dan tulisan. Untuk kompetensi dasar matematika, KD 3.5 menjelaskan nilai dan kesetaraan pecahan mata uang. KD 4.5 mengurutkan nilai mata uang serta mendemonstrasikan berbagai kesetaraan pecahan mata uang. Untuk SPDP, KD 3.2 mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 4.2 menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Selanjutnya, oh maaf, itu seharusnya C, saya salah. Itu bisa bagian B, kompetensi dasar dengan indikator itu bisa digabung, bisa juga dipisah karena harus termuat. Jadi indikator pencapaian kompetensi dimulai dari bahasa Indonesia, memahami isi teks bacaan tentang lingkungan geografis di rumah. Yang kedua, menyebutkan isi teks berkaitan dengan lingkungan geografis di rumah dengan percaya diri. Yang selanjutnya, membaca teks tentang lingkungan geografis di rumah. Untuk indikator matematika, menyebutkan berbagai pecahan uang dengan percaya diri. Selanjutnya, membandingkan pecahan uang secara cermat dan mengurutkan pecahan uang secara cermat. SBDP, indikator pertama, memahami pola irama. Yang kedua, menyuarakan pola irama. Dan ketiga, menampilkan pola irama sederhana. Materinya, kosakata tentang lapak rumah, nilai pecahan uang logam, dan pola irama. Pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatannya itu saintifik. Metode pembelajarannya tanya jawab, penugasan, dan praktik. Sumber belajarnya buku pena, buku siswa, infokus. Kalau tidak ada infokus, bisa gambar denah rumah titip, uang logam, gambar pola irama, dan stik kayu. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Pendahuluan, guru memberi salam dan mengajak berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Selanjutnya, yang kedua, melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa. Ini sama dengan absen. Yang ketiga, guru menyiapkan fisik dan psikis anak dalam mengawali kegiatan pembelajaran serta menyapa anak. Ini kita tanya apakah anaknya sehat, siap tidak memulai pelajaran. Yang keempat, menyampaikan judul materi yang akan dipelajari. Yang keenam, menyampaikan tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran. Yang keenam, melakukan apersepsi. Apersepsi itu mengaitkan materi hari ini dengan pembelajaran sebelumnya. Yang ketujuh, memberikan motivasi dengan memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan motivasi ini supaya anak itu tertarik untuk mempelajari materi yang akan dipelajari pada hari ini. Selanjutnya, kegiatan inti. Kegiatan inti itu dimulai dari yang pertama, ayo mengamati. Nah, untuk ini itu pelajaran bahasa Indonesia. Siswa itu dibimbing untuk mengamati gambar denah rumah Siti. Gurunya menampilkan gambar denah rumah Siti, mau di infokus ataupun nanti anaknya dikasih gambar denah rumah Siti.
Lalu, guru memberikan pertanyaan untuk mengecek pemahaman siswa tentang gambar denah tersebut. Nah, yang selanjutnya itu, ayo berlatih. Siswa dibimbing untuk menulis pertanyaan menggunakan kosakata tentang letak rumah di kertas dan ditempel. Kemudian secara bergantian siswa mengajukan pertanyaan. Di sini itu ada kosakatanya Pak, ada kosakata karena denah itu kan ada kata di samping kanan, di samping kiri, di belakang, dan di depan. Jadi nanti anak itu menuliskannya di kertas dan ditempel. Selanjutnya, guru itu mencatat pertanyaan-pertanyaan siswa dan membahasnya secara bersama. Selanjutnya, Kak, yang ayo membaca. Nah, sesudah tadi siswa berlatih, siswanya membaca. Siswa membaca teks dengan benar. Nanti dari hasil gambarnya itu di samping di kanan, nanti dibuat teksnya. Terus siswa membaca teksnya itu. Tetapi sebelum siswa membaca, guru memberikan dulu contohnya. Nah, nanti ketika siswa membaca, gurunya itu menulis siapa yang lambat, siapa yang cepat, itu ada penilaiannya di belakang saya buat Pak. Jadi ada lampirannya. Jadi ketika siswanya membaca, gurunya mengamati ada kriteria-kriterianya yang sudah saya buat. Selanjutnya, guru menyampaikan pertanyaan kepada siswa untuk mengetahui isi bacaan. Ditanya lagi kepada siswa supaya apa isi bacaannya. Jadi bukan hanya sekedar dia bisa membaca, tapi dia juga tahu apa isi bacaannya. Yang berikutnya, ayo berlatih. Siswa diminta menarik garis yang menghubungkan keterangan rumah yang tepat. Nanti akan dikasih itu ada seperti menjodohkan. Nanti ditarik garis, misalnya di belakang rumah ini apa, di samping rumah Siti apa. Nanti anak itu menarik garis seperti menjodohkan. Itu yang ayo berlatih. Yang berikutnya, ayo mengamati ini itu untuk kembali mata pelajaran matematika. Jadi dimulai lagi dari ayo mengamati. Nah, ini media yang digunakan tuh pecahan uang logam. Jadi nanti siswa itu diminta untuk mengamati pecahan uang-uang logam. Nah, sudah diamatinya, guru mengenalkan berbagai pecahan uang logam. Ini pecahan uang logam ini. Nah, sesudah itu siswa secara bergantian melihat atau memegang uang logam dan menyebutkan nilainya. Yang berikutnya, ayo berlatih. Siswa secara bergantian menyebut nilai uang logam yang ditunjuk guru. Tadi sudah dia memegang sendiri, guru yang nunjuk ini berapa nak gitu. Selanjutnya guru memberikan contoh cara menulis uang logam. Dari uang logam tadi guru memberikan contoh bagaimana menuliskannya. Kalau misalnya 100, nanti tulisannya kan ada 100 rupiah. Selanjutnya, guru meminta beberapa siswa untuk menuliskan pecahan uang yang lain. Ada lagi uang yang ini yang sudah tadi. Ada lagi pecahan uang yang lainnya. Selanjutnya, setelah memahami semua pecahan uang logam, siswa membandingkannya. Dibandingkanlah Pak, sudah anak tahu ini pecahan 100, ini 200. Nanti anak itu membandingkan. Mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, itu dibandingkan. Sesudah siswa itu mampu membandingkan, baru siswa itu mampu mengurutkan. Diurutkan mulai dari yang kecil ke yang besar, atau dari yang besar ke yang kecil. Itu di kegiatan ayo berlatih. Yang berikutnya itu ayo mencoba. Siswa dibimbing untuk melakukan kegiatan seperti gambar untuk mendapatkan birama 2, 3, 4, dan birama gabungan. Ini bisa digunakan media gambar birama, bisa ditampilkan pakai infocus, atau bisa kita print dan kita perlihatkan kepada anak tersebut tentang biramanya. Terus sesudah dari gambar dijelaskan dengan guru, siswa itu disuruh membuat birama 3. Nah, siswa dalam kelompok membuat ritmis menggunakan gerakan anggota tubuh atau alat ritmis. Jadi dia secara berkelompok itu membuat iramanya, bisa menggunakan anggota tubuh atau alat musik ritmis. Selanjutnya, siswa dan kelompok menggabungkan bunyi-bunyian hingga membentuk pola irama.
setiap kelompok tampil di depan kelas dengan percaya diri. Nanti ketika penampilannya ini Pak, ada lagi penilaiannya. Ada yang ditampilkan apakah dia penampilannya lancar atau bagaimana, itu dinilai oleh guru. Itu kegiatan inti. Ya, lanjut. Selanjutnya, kegiatan penutup. Siswa bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Yang berikutnya, siswa bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Jadi, siswa itu yang menyimpulkan, guru itu membimbingnya. Selanjutnya, guru memberikan pujian dan nilai tambah kepada siswa atau kelompok yang hasil kerjanya paling baik. Terkadang saya itu memberikan bintang kepada siapa, baik individu ataupun kelompok yang penampilannya paling baik atau hasilnya paling bagus, itu saya berikan bintang. Jadi bintangnya itu ditempel di bukunya biar dia senang, gitu, Pak. Selanjutnya, siswa menyimak penjelasan guru tentang aktivitas pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Jadi akan dijelaskan ya secara garis besarnya saja materi untuk pertemuan berikutnya, termasuk menyampaikan kegiatan bersama orang tua. Ada kegiatannya bersama dengan orang tua di buku tema itu ada, Pak. Selanjutnya, kelas ditutup dengan doa bersama dipimpin oleh salah seorang siswa. Itu untuk kegiatan penutup. Kalau penilaiannya itu dilakukan dengan lembar penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan lembar penilaian sikap. Di situ sudah saya buat penilaian pengetahuannya, Pak, sikap, dan keterampilannya sudah saya tampilkan, sudah saya buat semuanya. Dimulai dari penilaian pengetahuan itu kriterianya, kalau menjawab lengkap sesuai gambar skornya 4, menjawab sebagian besar benar 3, menjawab sebagian kecil benar 2, tidak menjawab 1. Jadi nanti direkap siswanya satu-satu, Pak. Kalau ada 32 siswa, dibuat 32 nama siswanya. Jadi dikasih skornya 4, 3, 2, 1 gitu, Pak. Terus yang ini untuk yang bahasa Indonesia, Pak. Kalau yang B ini membandingkan dan mengurutkan pecahan. Itu soalnya ada pada buku. Jadi nanti pedoman penskorannya di sini, Pak. Skor maksimalnya 100. Jadi skornya itu skor yang diperoleh per skor maksimal dikali 100. Ini skornya. Kalau dia 81 sampai 100, predikatnya A, sangat baik. 66 sampai 80, predikatnya B, baik. 5165 itu predikatnya C, cukup. 0 sampai 50, predikatnya D, atau kurang baik. Jadi nanti direkap lagi anaknya, 32 siswa dibuat namanya, skornya, baru klasifikasinya. Terus, yang C ini membuat bunyi dengan birama 3. Ini kriterianya, membuat satu birama 3 dan dapat mempermainkan dengan lancar, bobotnya 4. Jadi dapat membuat satu birama 3 dan dapat memainkan dengan lancar. Itu lancar, Pak, maaf saya salah ketik, bobotnya 3. Tidak dapat membuat satu birama 3 dan dapat memainkan kurang lancar, bobotnya 2. Kalau dia tidak dapat membuat satu birama dan tidak dapat memainkan, bobotnya itu 1. Selanjutnya itu penilaian keterampilan. Jadi kalau penilaian keterampilan itu dimulai dari kita ini membuat pertanyaan dari gambar yang ditampilkan. Ini juga ada kriterianya, menggunakan kata tanya yang sesuai. Kalau dia misalnya pertanyaannya katanya sesuai, kita checklist. Terus penggunaan tanda tanya yang pada kalimat tanya, kalau belum terlihat kita checklist yang belum terlihat. Kalau yang ketiga, kesesuaian pertanyaan dengan gambar yang diamati. Kalau tidak terlihat, kita checklist yang belum terlihat. Kalau menggunakan kata tanya yang bervariasi dia sudah terlihat, kita checklist. Kalau terlihat, kita checklist terlihat. Nanti kita rekap lagi di sini, Pak. Nah, kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, dan kriteria 4. Tuh, ini terlihat, ini keterangannya, DT itu belum terlihat. Selanjutnya, yang keterampilannya membaca isi teks tentang lingkungan geografis rumah. Kalau dia lancar membaca teks dari awal sampai akhir, skornya 4. Kalau hanya lancar membaca sebagian teks, skornya 3. Kalau kurang
lancar membaca teks dari awal sampai akhir, skornya 2. Kalau tidak lancar membaca teks dari awal sampai akhir, skornya 1. Nanti itu direkap lagi namanya kalau ada 32 siswa 32 nanti dimasukkan skornya. Yang berikutnya itu menampilkan pola irama sederhana. Kalau anak itu menampilkan pola irama yang harmonis karena dia itu berkelompok, Pak. Jadi kita lihat keharmonisannya, harmonisasinya. Kalau dia bisa menampilkan pola irama yang harmonis, skornya 4. Kalau dia cukup penampilan iramanya cukup harmonis, skornya 3. Kalau kurang harmonis, skornya 2. Kalau tidak menampilkan, skornya 1. Jadi nanti direkap anaknya, skornya juga ditulis. Yeah. Yang terakhir itu penilaian sikap. Penilaian sikap itu sangat banyak. Jadi saking banyaknya akhirnya saya pilih hanya 3. Saya pilih itu sesuai hati nurani saya saja, Pak. Yeah. Saya pilihnya 3. Menyesuaikan. Jadi yang saya pilih itu jujur, disiplin, dan santun. Jadi ada poinnya 4, 3, 2, 1. Jadi keterangannya, oh salah Pak, maaf itu bukan 3 amat baik, 4. 4 ya. 4 itu amat baik, 3 itu baik, 2 cukup baik, 1 kurang baik. Jadi ditulis nama anaknya. Nah, misalnya si Ahmad misalnya. Kalau misalnya kelihatannya dia kurang jujur lah, Pak ya. Kalau misalnya jujurnya kurang jujur, berarti 1. dia kita kasih checklist 1. Kalau misalnya dia kelihatan disiplin, baik disiplinnya, nah kita checklistnya 3. Begitu juga dengan santun. Hanya itu yang bisa saya jelaskan, Pak. Ya, mungkin banyak kekurangan. Ya. Terima kasih Ibu Suryani ya. Iya, Pak. Wah, semua baik pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Suryani ini mulai dari awal RPP-nya sampai akhir ya. Mulai dari kalau kita lihat dari permintaan dari Permendikbud tentang standar proses di dalam membuat RPP secara umum sudah terakomodir semua ya. Ada identitas mata pelajarannya, ada tema, subtema, alokasi waktu ya, materi pokoknya juga ada. Kemudian juga terdapat tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Juga terdapat di sini materi. Kemudian juga terdapat pendekatan metode sumber belajar dan juga pembelajaran yang digunakan. Berikut juga kegiatan pembelajarannya mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kemudian kegiatan penutup atau kita kenal di dalam modul kita itu disebut dengan kegiatan akhir dan tindak lanjut ya. Kemudian RPP juga dilanjutkan dengan penilaian asesmen ya, mulai dari penilaian pengetahuan, kemudian penilaian keterampilan dan sikap. Dan ini mulai dari kriteria seperti apa ya di dalam penilaian, cara penskorannya juga dijelaskan secara gamblang. Nah, terkait dengan isi yang sudah disampaikan Ibu Suryani ini barangkali ada Bapak dan Ibu yang ditanyakan, baik itu yang tidak dipahami atau barangkali mungkin beda persepsi seharusnya apa yang lebih baik lagi atau seperti apa. Silakan Bapak dan Ibu memberikan kritik, mungkin juga saran, atau mungkin juga dalam bentuk pertanyaan. Silakan Bapak dan Ibu. Ada? Ada Bapak dan Ibu? Cukup jelas ya? Bapak dan Ibu. Kalau cukup jelas, Bapak ingin memberikan sedikit masukan saja, Ibu Suryani. Pertama, kemarin kita membahas tentang bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran. Terkait dengan penyusunan tujuan pembelajaran ini, salah satu teknik yang bisa digunakan itu dengan formulasi yang terdapat 4 komponen ya. Ada A, B, C, dan D. Atau disingkat dengan ABCD. Nah, tentu di sini kita lihat rata-rata tujuan pembelajaran itu sudah ada audiennya. Ini ada siswa juga, siswa. Ya, ini ada siswa, semuanya ada. Kalau di dalam bagian behaviornya,
Ini juga sudah ada menyebutkan isi teks ya, seperti nomor 1 berkaitan dengan lingkungan geografis di rumah. Kemudian pada bagian kedua, behavior ini juga sudah ada, yaitu terkait dengan dapat memahami isi teks bacaan tentang lingkungan geografis, begitu juga yang 3 sampai ke 9. Kemudian terkait dengan condition ya, atau kondisi bagaimana pembelajaran itu dilakukan, di sini sudah ditulis juga dengan mengamati denah rumah, kemudian di sini ada dengan kegiatan tanya jawab, kemudian dengan bimbingan guru, dan seterusnya. Sampai kepada bagian ke-9 ini dengan melakukan praktik. Nah, akan tetapi secara umum di dalam tujuan pembelajaran itu tidak kita lihat dengan baik yang terkait dengan degree-nya ya, tingkatannya. Pada tingkatnya seperti apa yang ingin dicapai dari perilaku yang ingin dicapai itu sendiri. Sebagai contoh di sini dapat menyebutkan isi teks berkaitan dengan lingkungan geografis di rumah. Nah, tentu ada ukuran tingkatannya. Kalau setidaknya dengan baik atau dengan lancar atau seperti apa. Begitu juga dengan yang lain. Seperti contoh di sini pada bagian yang nomor 2 dapat memahami isi teks bacaan tentang lingkungan geografis. Nah, tentu bisa terkait dengan isi teks dengan baik bisa juga ya. Karena ini bacaan dengan lancar bisa juga. Kemudian berikutnya begitu juga yang nomor 3 tinggal disesuaikan saja sampai nomor 9. Itu yang masukan pertama yang bisa saya sampaikan terhadap RPP Ibu Suryani, barangkali itu bagian dari penyempurnaan saja. Kemudian berikutnya maaf. Ya Maaf Bu, Pak, saya menyalah. Berarti bisa ya, misalnya dengan mengamati, menyebutkan isi teks berkaitan dengan lingkungan geografis di rumah, misalnya dengan percaya diri, gitu kan Pak? Ya. Tambahkan lagi di ujungnya. Ya. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Jadi dikaitkan dengan tingkat kemampuan yang ingin dicapai. Dan tentu ada tingkatannya gitu kan. Ya. Seperti yang disampaikan tadi dengan percaya diri ya, itu bisa salah satu contoh dari kegiatan yang penyempurnaan dari tujuan pembelajaran itu. Kemudian berikutnya untuk kompetensi dasar ini tidak perlu karena sudah sama seperti yang ada di dalam kurikulum ya. Kemudian terkait dengan indikator pencapaian kompetensi. Nah, tentu di sini barangkali Bapak dan Ibu sudah pengalaman sekali bagaimana menentukan indikator pencapaian kompetensi. Namun secara umum yang biasa kita gunakan di dalam mengembangkan indikator pencapaian kompetensi ini tak terlepas dari KKO ya, kata kerja operasional, di mana setiap kita mengembangkan indikator pencapaian kompetensi itu informasi yang Bapak peroleh terkait dengan pengembangan IPK ini atau indikator pencapaian kompetensi itu ada yang dinamakan yang IPK pendukung, ada yang namanya IPK kunci, dan ada yang namanya IPK pengayaan. Nah, barangkali mungkin beberapa kita mendengar istilah ini agak baru ya, tapi sebenarnya ini sudah ada semenjak sebelum adanya Mas Menteri ya. Itu beredar biasanya itu disampaikan oleh LPMP. Kebetulan saya dapat informasi dari teman yang ada di LPMP bahwa di dalam pengembangan indikator pencapaian kompetensi itu ada yang namanya IPK pendukung, ada IPK kunci, ada IPK pengayaan. Nah, terkait dengan IPK ketiga model IPK ini ya, atau bentuk IPK ini tentu ada pertanyaan yang seperti apa bentuknya Pak? Misal contohnya, kalau seandainya misal di dalam kompetensi dasar itu termasuk ke dalam misalnya pengetahuan atau kognitif tingkat 3 ya, atau C3, maka setiap KKO yang digunakan di dalam C3 itu maka dia termasuk di dalam IPK kunci. Karena apa? Karena dia tingkat kemampuannya setara atau sama di dalam penggunaan kata kerja tadi. Nah, kalau seandainya karena KD-nya itu termasuk di dalam contohnya tadi adalah C3, maka setiap C1 dan C2 ataupun C di bawah C3 itu dia termasuk ke dalam IPK pendukung. Nah, sementara
eh, sehubungan dengan contoh itu adalah KD-nya berada pada C3, maka di saat kita menggunakan kata kerja yang ada di C4, C5, dan C6, nah itu termasuk di dalam IPK pengayaan. Nah, gunanya untuk apa Bapak dan Ibu? Sebagai contohnya hanya saja sebagai tambahan informasi ya. Di saat kita menggunakan evaluasi nanti, tentu pada akhirnya nanti ada siswa yang kita sebut dengan kompeten atau tuntas, atau tidak kompeten atau tidak tuntas. Nah, setiap peserta didik kita yang tidak tuntas atau tidak kompeten, tentu nanti kita akan memberikan pembelajaran atau melakukan evaluasi ulang ya terkait yang kemampuannya itu. Bagi yang tidak kompeten atau tidak tuntas itu, tentu kita akan memberikannya terkait dengan IPK, baik itu IPK pendukung maupun IPK kunci. Nah, namun bagi peserta didik kita atau siswa kita yang sudah kompeten atau sudah tuntas, maka nanti kita akan melakukan pengayaan itu terhadap IPK pengayaan. Kenapa? Karena di atas standar minimal. Nah, itu sebagai informasi saja tambahan bagi kita semua terkait dengan pengembangan indikator pencapaian kompetensi. Nah, barangkali Bapak juga tidak sempat menjelaskan secara detail pada tutorial kita pada hari Rabu yang lalu ya, karena mungkin karena keterbatasan waktu. Nah, kemudian selain itu pada bagian materi ya, bagian materi ini tentu kita tidak menyebutnya dengan materi pokok ini ya. Biasa istilah yang digunakan adalah materi pembelajaran. Nah, tentu karena namanya juga materi pembelajaran dan Bapak sudah jelaskan pada minggu yang lalu, materi pembelajaran itu apakah menulis pokok-pokoknya saja? Tentu tidak. Nah, ada baiknya materi pembelajaran yang ditulis di dalam RPP pada bagian C ini itu ditulis secara detail. Mana saja materi-materi yang akan disajikan kepada peserta didik kita. Maka dari itu bukan hanya sebatas misalnya contoh di sini kosakata tentang letak rumah. Nah, padahal kan tadi sudah sebut ada di depan, di belakang, di samping, dan seterusnya gitu kan, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Suryani tadi. Nah, maka dari itu ada kosakata itu ditulis secara lengkap yang akan digunakan sebagai materi pembelajaran. Begitu juga yang terkait dengan nilai pecahan uang logam. Nah, tentu nanti secara visualisasi ataupun dalam bentuk kata, nanti kita sediakan materi pembelajarannya. Yang mana pecahan logam yang dimaksud, mulai dari yang kecil sampai yang besar atau sebaliknya. Begitu juga dengan pola irama. Ya, pola irama juga ditulis, pola-pola irama yang akan dipelajari pada tema atau subtema ini. Nah, itu yang terkait dengan materi yang menjadi masukan bagi kita semua untuk penyempurnaan dari PPP ini. Kemudian berikutnya untuk pendekatan metode sudah cukup baik ya, sudah bagus. Begitu juga dengan sumber dan media pembelajarannya. Berikutnya berbicara masalah kegiatan pembelajaran seperti yang kita bahas yang lalu, dari segi 3 kegiatan mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Untuk pendahuluan 5 hal yang sesuai dengan standar proses berdasarkan Permendikbud ya. Maka kita lihat ini sudah terpenuhi ya. Kemudian untuk kegiatan inti juga sudah baik ya. Ini ada beberapa kegiatan pembelajaran yang bisa dilakukan, baik itu dilakukan oleh siswa maupun dilakukan oleh guru. Mulai dari mengamati, berlatih, membaca, berlatih, dan seterusnya. Ya, sudah baik pada bagian ini. Kemudian untuk kegiatan penutup, seperti yang sama-sama kita lihat pada bagian yang ini ya, ini sudah memenuhi standar proses ya. Standar proses itu diantaranya adalah guru bersama-sama siswa itu menemukan manfaat. Nah, barangkali menemukan manfaat bisa diperjelas di sini. Baik manfaat secara langsung ataupun tidak langsung. Tapi bisa juga di sini sudah ditulis siswa bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Tapi ada baiknya juga ya menemukan manfaat langsung dan tidak langsung di dalam pembelajaran yang dilakukan.
Kemudian menyimpulkan, oke, kemudian memberikan pujian, ini bagus sekali. Kemudian siswa menjelas guru tentang aktivitas pembelajaran pertemuan berikutnya, berarti memberikan informasi kepada siswa tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Kemudian kelas ditutup dengan doa dan pimpin raya. Ini bisa juga sudah oke. Paling-paling mungkin ada tugas di rumah yang barangkali mungkin tidak tercover di sini, karena biasanya di dalam subtema itu pasti ada pembelajaran itu yang melibatkan orang tua. Nah, barangkali bagian itu nanti kalau memang memungkinkan dilakukan juga disampaikan di sini, kegiatan memberikan penugasan kepada siswa belajar bersama orang tua di rumah. Nah, seperti itu, atau pekerjaan rumah. Nah, untuk penilaian ini sangat detail sekali, cukup jelas ya dari apa yang menjadi tolak ukur yang harus dinilai, termasuk juga penentuan penilaian seperti apa dan bagaimana merekap penilaiannya. Nah, tentu dengan hal ini saya rasa tidak perlu ada masukan, sudah cukup baik ya. Oke, barangkali itu saja yang terkait dengan apresiasi Pak Nobili terhadap RPP yang disampaikan oleh Ibu Suryani. Terima kasih Ibu Suryani ya. Oke, berikutnya. Iya, Pak. Ya. Berikutnya di sini sudah ada yang sudah mengirim di sini. Bapak cek lagi siapa yang sudah mengirim. Kalau di dalam WA group nggak ada ini. Mana nih yang sudah masuk? Ini Ibu Pak Ramidin ya. Barangkali Pak Ramidin bisa mempresentasikan RPP nomor 1 Pak Ramidin. Halo Pak Ramidin. Pak Ramidin? Ya Pak, ya Pak. Ya. Ini saya share RPP Pak Ramidin nomor 1. Barangkali teman-teman bisa menyimaknya. Jadi Bapak RPP 1 Pak Ramidin ya. Oke, sudah ada di dalam chatting. Bagi yang mau membukanya langsung boleh, silakan. Nah, terkait dengan RPP Pak Ramidin ini, barangkali silakan Pak Ramidin untuk memberikan penjelasan terkait dengan RPP ini Pak Ramidin. Silakan Pak Ramidin. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rencana pelaksana pembelajaran saya. Jadi sudah 4 untuk kelas 4. Tema 1 indahnya kebersamaan, tema 1 keberagaman budaya bangsaku. Nama pembelajarannya adalah Bahasa Indonesia, PKN, IPS, dan IDP. Ini untuk pelajaran yang pertama. Alokasi waktunya 1 pertemuan 6 kali 35 menit. Berarti bagi IDP ini diberikan untuk 1 hari. Ya. Mungkin kompetensi inti kaidah dulu untuk ritual menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kemudian kedua, sosial, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Lalu juga dalam pengetahuan, memiliki pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya. Berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat tenang. Keempat, ini keterampilan, menunjukkan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logik dalam karya yang
pergerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak juga. Bagian B, kompetensi dasar tadi dan indikator. Menggunakan bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya itu juga satu. Pengetahuannya menggali informasi dari teks, laporan hasil pengamatan tentang gaya, gerak dan energi panas bumi dan cahaya dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia, bukan dan ditulis dengan memilih dan memilah kata-kata baru. Ini disebut juga baca teks, juga menggali informasi dari teks yang dibaca tersebut. Satu ini yang keterangannya mengamati, mengolah dan menyajikan teks laporan yang pengamatan tentang gaya. Bahwa di sana ini cahaya dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis dan memilih dan memilah kata-kata baru. Jadi dari teks yang dibaca anak-anak itu, mungkin mereka di keterangannya dalam memilah mana kata-kata kosakata baru yang tidak terdepan dalam teks itu. Satu indikator untuk bahasa Indonesia adalah informasi teks mengenai alat bercerita pikiran. Kemudian yang kompetensi dasarnya juga ditunjukkan mengenai arti bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah dan masyarakat. Dan filmnya satu juga bekerjasama dengan teman dalam keberagaman di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat. Tetap mengelompokkan kesamaan identitas suku bangsa. Itu pakaian tradisional, bahasa, rumah adat, syariat, dan negara adat. Sosial ekonomi itu pekerjaan orang tua di rumah, sekolah, dan masyarakat. Jadi memahami arti bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah, dan masyarakat. Kedua misalnya indikatornya bisa tegangan menjelaskan keberagaman yang ada di Indonesia dalam bentuk identitas dan menjelaskan ciri khas suku Minang dalam bentuk kota pikiran dan menunjukkan contoh perilaku sebagai bentuk kebanggaan menjadi anak Indonesia. Itu adalah UPS. Kompetensi dasarnya memahami manusia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Kemudian ada keterangannya 4.5 menceritakan Indonesia dalam dinamika interaksi dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Dapat indikator BPS jelaskan sikap yang harus ditunjukkan untuk menghormati keberagaman dalam masyarakat. Yang kedua, kompetensi dasar individu. Membedakan 3.3 membedakan panjang pendek ini. Ini rendah nada dengan gerak tangan. Karena menyanyikan lagu dengan gerak tangan dan badan sesuai tinggi rendah nada. Akan indikator itu menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia dengan tinggi rendah nada yang sesuai. Tujuan pembelajaran bagi tujuan pembelajaran telah mengamati gambar dan mampu menjelaskan keberagaman yang ada di Indonesia dalam bentuk tulisan yang benar. Telah membaca teks mengenai suku Minang, dia mampu mengolah informasi dalam bentuk data pikiran dengan benar. Setelah mencari informasi keragaman teman sebelahnya dan berdiskusi
fisik, dia mampu menjelaskan sikap yang harus dilakukan untuk dihormati keberagaman kehidupan dengan benar. Terus, setelah bernyanyi dan berdiskusi, dia mampu menuliskan contoh perilaku sebagai bentuk kebanggaan menjadi anak Indonesia dengan benar. Setelah bernyanyi dan berdiskusi, dia mampu membedakan jumlah prestasi bagian yang ini materi pembelajaran serta budaya bagi anak Indonesia, perbedaan pakaian adat, rumah adat, tarian adat dan alat musik tradisional. Kemudian mengenang Minang. Kemudian dilihat seorang dapat dilihat dari berbagai dan orang adat, bahasa, orang adat dan lain. Ada pelajarannya kemudian metode permainan, tanya jawab. Dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan pertama pendidikan, guru memberikan salam dan mengajak siswa berdoa menurut dan guru mengecek persiapan guru dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa perhatian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Informasikan memang akan diajarkan untuk tentang terus guru menyampaikan apa yang kegiatan ini namanya berarti dikomunikasikan dan diberikan kegiatan untuk pembelajaran dan mengenai budaya pakaian adat alat musik dan tujuan menjawab pertanyaan yang ada pada siswa. Guru berkeliling untuk mengetahui apakah ada siswa yang mengalami kesulitan dengan tidak. Dilakukan untuk bagaimana kemampuan siswa dalam tentang komunikasi. Untuk kedua menuliskan jawaban kepada kelompok. Kelompok ya kalau ini buat dirinya jadi kelompok. Maksudnya dengan ketiga. Kedua, kelompok mendapatkan hasil ini yang dengan komunikasikan. Kedua mendapatkan ini yang penting dari teks bacanya atau menuliskannya dalam bentuk kata pikiran. Kemudian siswa pertanyaannya dan jawaban dengan temannya, guru dan siswa menuliskan hasil jawaban tersebut. Sesuai dengan yang terakhir, siswa mencari asal usul kegiatan lapangan, tanya jawab tentang suku, agama dan ciri khas daerah dan pendidikan dari berbagai gabungan dan adat secara adat ilmu eksplorasi. Jadi siswa sendiri tanya jawab dengan teman kelompoknya agama dan ciri khas ada di kelas. Kemudian kegiatan penutup sama-sama juga membuat kesimpulan dengan hasil agar dan terakhir. Contohnya kita jawab tentang materi yang telah dipelajari dari hasil dari capaian negara. Kemudian
Juri memberi kesempatan kepada kita untuk menyampaikan pendapatnya tentang penilaian hasil belajar. Yang terakhir, ajak dan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing mengakhiri gerakan belajar. Seperti Edulfunda dan juga pembelajaran sebenarnya itu tujuannya adalah kebersamaan kelas tematik tahun 2013 dan juga dari 2014 dan ada PKP dakwah di PKP dakwah saya ambil dari sektor pakaian adat tujuan dari jenis aktivitas di rumah adat di Indonesia dengan penilaian daftar berusaha peta pikiran di masa adat. Jadi dari setelah dari pendidikan saya melihat pikiran yang telah kuat bahwa hidup sebenarnya belum sah. Sudah ini sudah memahami itu. Kemudian akan juga menunjukkan keberagaman Indonesia lebih besar dihargai keberagaman ya ini sudah belum ya ini sudah benar-benar memahami menjaga kita menuliskan bisa dihargai keberagaman dan Indonesia lebih besar tidak dihargai keberagaman. Yang ketiga daftar kerja untuk kriteria penilaiannya sebenarnya sesuai dengan internasi benar. Tapi sudah dengan benar juga dan sebenarnya sesuai dengan apa? Orangnya juga tujuan Pak. Itu saya sudah. Oke, terima kasih Pak Ramidin yang coba menjelaskan apa yang sudah ditulis di dalam RPP ini ya. Kalau kita lihat secara umum ya, komponen-komponen RPP-nya sudah lengkap. Barangkali ada Bapak dan Ibu yang lain yang mau mungkin mempertanyakan atau mungkin memberikan kritik dan saran, silakan Bapak dan Ibu. Ada? Bapak dan Ibu yang lain, adakah saran atau kritik atau mungkin pertanyaan terkait dengan RPP Pak Ramidin? Ada Bapak dan Ibu? Cukup jelas? Kalau cukup jelas, Pak Nazli sedikit memberikan apresiasi ya. Dari penjelasannya cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Ramidin terkait dengan RPP yang sudah disusun ini. Dari beberapa komponen ini sudah lengkap ya. Namun di dalam lengkapnya RPP ini ada beberapa hal yang perlu Pak Nazli sampaikan, bahwa yang pertama sebenarnya dari RPP Ibu Suryani juga sudah muncul indikator kompetensi dasar dan indikator penyiapan kompetensi. Nah, kalau ada pertanyaan Bapak dan Ibu, kenapa di dalam kita menyusun KD dan indikator penyiapan kompetensi itu kita tidak menulis KD yang ada di KI 1 dan KI 2. KI 1 itu tentang sikap spiritual dan KI 2 itu yang terkait dengan sikap sosial. Nah, terkait dengan bagian yang ini perlu diketahui Bapak dan Ibu bahwa sikap spiritual dan sikap sosial itu akan diperoleh oleh peserta didik di saat mempelajari materi pembelajaran tentang pengetahuan dan keterampilan. Jadi sikap itu sendiri merupakan dampak langsung dan dampak pengiring ya terkait dengan
baik itu sikap spiritual maupun sikap sosial. Maka dari itu perlu disampaikan bahwa salah satu yang menjadi alasan kenapa tidak ditulisnya KD dan indikator penyampaian kompetensi pada bagian yang ini karena pembelajaran sikap itu diperoleh melalui pengetahuan dan keterampilan. Nah, itu Bapak dan Ibu sebagai tambahan informasi yang di dalam RPP Ibu Suryani tadi tidak kami sampaikan. Selanjutnya yang terkait dengan RPP Pak Ramidin ini, kalau kita lihat dari urutannya, kalau di Permendikbud lebih dahulu tujuan pembelajaran ya daripada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Dan itu sudah kita diskusikan pada tutorial terdahulu. Nah, barangkali nanti bagi Bapak Ibu yang mau menyempurnakan, silakan nanti disempurnakan disempurnakan RPP-nya, mungkin urutannya belum pas ya. Kemudian selain itu untuk tujuan pembelajaran yang sudah ditulis oleh Pak Ramidin ini sama seperti masukannya yang Ibu Suryani. Dari segi degree-nya kalau kita lihat untuk Pak Ramidin ini sudah ada dengan benar ya, sudah juga ada dengan benar, sudah ada ya, berarti sudah lengkap. Atau di sini siswa mampu membedakan tinggi rendah notasi yang sesuai. Nah, barangkali membedakan tinggi rendah notasi dengan baik ya, bisa dipahami degree-nya dengan baik. Itu saja untuk Bapak ini sudah pas. Kemudian sedikit juga terlewatkan Bapak dan Ibu, perlu diketahui bahwa di saat kita menyusun indikator penyebab kompetensi ini tidak mesti bahwa dua KD itu menjadi satu indikator, bukan demikian. Sebaiknya di dalam penyusunan di dalam kita mengembangkan indikator penyebab kompetensi itu ya, barangkali di Bu Suryani ini sudah nampak lebih jelas. Saya scroll ini contohnya. Nah, yang ini ya. Nah, bahasa Indonesia. Nah, yang baik itu seperti apa, Pak? Jangan lupa Bapak dan Ibu, seperti yang dijelaskan yang terdahulu bahwa di saat kita menulis indikator itu harus disertai dengan menulis kode ataupun angka yang menjadi angka dari KD itu sendiri. Misal contohnya, misalnya yang punya Pak Ramidin ini KD-nya adalah 3.1, maka di indikator ini dijelaskan ya yang mana indikator yang terkait dengan 3.1 ini. Nah, itu yang barangkali ini belum bisa dijelaskan yang mana indikatornya. Seharusnya bisa saja satu KD ini terdiri dari beberapa indikator. Kenapa? Karena pengembangan indikator itu kita gunakan berdasarkan kata kerja operasional yang terdapat di dalam sebuah tingkatan. Apakah itu kompetensi pengetahuan ataupun kompetensi keterampilan. Nah, maka dari itu 3.1 itu bisa menjadi 3.1.1 yang pertamanya, kemudian yang kedua 3.1.1.2. Nah, seperti itu menulisnya Bapak dan Ibu. Dan seterusnya. Begitu juga yang misalnya 4.1 ini. Di saat kita menulis indikator pencapaian kompetensi, yang pertama menjadi 4.1.1. Kemudian yang kedua dari pengembangan dari indikator pencapaian kompetensi 4.1 itu, yang kedua itu menjadi 4.1.2. Kemudian 4.1.3. Nah, seperti itu dan seterusnya. Nah, tentu di hal ini saya tekankan kembali bahwa tidak mesti bahwa di dalam beberapa KD itu menjadi satu indikator. Tentu satu KD itu bisa lebih dari satu malahan ya indikator penyebab kompetensi yang bisa kita tetapkan. Nah, tentu ini berkaitan dengan kata kerja operasional yang kita gunakan. Nah, itu Bapak dan Ibu yang terkait dengan masukan Bapak terkait dengan RPP Pak Ramidin pada bagian kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi.
Kemudian berikutnya untuk materi pembelajaran sama seperti yang Bapak sampaikan dengan Bu Suryani tadi, bahwa diperlukan materi pembelajaran itu bukan materi pokok ya, tapi materi yang akan diajarkan. Mana inti-inti dari materi yang diajarkan itu ditulis Bapak dan Ibu. Kalau misalnya tentang peta budayanya ditulis peta budaya seperti apa. Kalau misalnya teks tentang mengenal suku Minang, apa saja teks yang ada di dalam suku Minang itu, mengenal suku Minang, maka itu ditampilkan seperti yang dijelaskan pada minggu yang lalu. Kemudian begitu juga ciri khas daerah ya yang dapat dilihat di berbagai sisi baik itu bangunan. Nah, itu beberapa visualisasi tentang bangunan, pakaian, rumah adat, kemudian kata-kata bahasa yang digunakan, upacara adatnya dan lain-lain. Nah, juga ditulis secara lebih rinci. Bukan hanya menyebutkan pokok materi, karena di sini juga tidak disebut dengan pokok materi pokok, tapi materi pembelajaran. Jadi kalau makna dari materi pembelajaran itu seluruh materi yang akan dipelajari ditulis. Jadi kalau kayak gitu Pak bisa jadi banyak halaman. Nah, ini yang akan memperbanyak halaman RPP itu. Jadi kalau ini kita kembangkan bisa saja satu RPP itu sampai lebih dari 10 halaman RPP. Nah, itu kenapa itu dilakukan? Itu supaya RPP itu menjadi lebih jelas ya. Karena kalau rencananya bagus, ya tentu harapan kita pembelajaran yang akan dilakukan juga lebih bagus. Kemudian berikutnya untuk metode pembelajaran, biasanya urutannya langsung ke ini ya, sumber dan media pembelajaran. Ini satu menyatu nih, berurutan setidaknya. Nah, kalau untuk pemilihan metodenya sudah oke. Akan tetapi untuk kegiatan pembelajaran ya, kalau untuk pembelajaran yang kegiatan pendahuluan ini barangkali sudah mendekati, walaupun beberapa hal yang belum terakomodir yang sesuai dengan standar proses. Sudah ditentukan 5 poin kegiatan pendahuluan yang harus dilakukan oleh guru, mulai dari mempersiapkan peserta didik secara fisik maupun psikis sampai kepada menyampaikan cakupan materinya sesuai dengan cakupan materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, barangkali yang ditulis Pak Remidin ini bisa disempurnakan lagi Bapak dan Ibu. Nah, kemudian untuk kegiatan inti, karena Pak Remidin di sini memilih saintifik itu kita kenal dengan 5M ya. Ada kegiatan mengamati, ada kegiatan menanyakan, kemudian ada kegiatan mengumpulkan di sini. Jadi apa yang diamati ataupun dibaca oleh peserta didik dan apa yang ditanyakan dari berbagai sumber itu dikumpulkan informasi itu. Nah, maka kegiatan ketiga itu belum terlihat di sini karena Pak Ramidin menggunakan pendekatan saintifik. Nah, terkait dengan ini tentunya selain itu setelah mengumpulkan nanti baru mengeksplorasi ya atau mengasosiasi kemudian mengkomunikasikan. Jadi dari saintifik ini baru 4M Pak Harmidin, bisa ditambah satu lagi itu mengumpulkan. Nah, apabila sudah ada mengumpulkan berarti lengkaplah 5M yang di dalam saintifik itu yang kita maksud. Selain itu ya di dalam masukan ini disampaikan bahwa di dalam kegiatan inti ini kita bukan hanya menulis apa yang dilakukan oleh siswa saja, tapi juga ditulis apa yang dilakukan oleh guru di dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Suryani tadi, ya, ini kan ada kegiatan siswa, ada kegiatan gurunya. Nah, maka dari itu untuk para midin nanti bisa menyempurnakan RPP ini, tentu tidak hanya kegiatan siswa, walaupun sudah ada di sini kan. Misalnya di dalam mengamati contohnya. Mengamati itu misalnya guru menyediakan visualisasi seperti gambarkah atau videokah yang akan ditampilkan di depan kelas. Nah, baru kegiatan kedua itu adalah siswa mengamati apa yang ditampilkan oleh guru. Nah, itu yang dikatakan ada kegiatan guru dan ada kegiatan siswa, atau sebaliknya ada kegiatan siswa, ada kegiatan guru. Nah, itu beriringan. Kenapa?
Tidak mungkin siswa itu dibiarkan pembelajaran dengan sendirinya, maka peran guru untuk mengarahkan, memberikan fasilitas, kemudian sebagainya, nah itu penting di dalam pembelajaran. Itu yang berkaitan dengan kegiatan inti yang sudah ditulis oleh Pak Ramidin. Kemudian untuk kegiatan penutup sepertinya cukup ya. Sumber media pembelajaran oke. Untuk penilaian, nah penilaian yang ini sudah bagus ya. Cuman di sini perlu ditekankan penilaian itu tidak kita kelompokkan hanya di dalam berbagai mata pelajaran ya. Tapi yang paling penting itu ada penilaian pengetahuan, ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan. Nah, itu yang harus kita tekankan pada bagian penilaian ini. Nah, walaupun dia itu penilaiannya dilakukan pada mata pelajaran tertentu ya, seperti di sini bahasa Indonesia. Nah, tentu di dalam kita melakukan penilaian, maka kita harus kembali ke kompetensi dasar. Sebagai contoh misalnya di sini Pak Ramidin di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia itu pengetahuannya tentang menggali informasi dari teks laporan, pengamatan tentang gaya, gerak, energi, panas, bumi, dan cahaya. Dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia, lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kosakata baku. Nah, maka penilaian untuk 3.1-nya harus jelas apa yang dilakukan di dalam penilaian 3.1 ini. Begitu juga 4.1. Nah, ditambah lagi dengan penilaian sikap. Nah, sementara yang ditulis oleh Pak Ramidin yang barangkali perlu penyempurnaan ya, karena tidak terlihat secara gamblang di dalam bahasa Indonesia itu yang mana yang dinilai yang terkait dengan 3.1 tadi. Begitu juga 4.1. Maka dari itu bagi teman-teman yang lain bisa menyempurnakan RPP-nya masing-masing. Oke, barangkali itu saja yang perlu disampaikan apresiasi saya terhadap RPP yang sudah disusun oleh Pak Ramidin. Nah, kemudian berikutnya kita masih ada waktu lebih dan kurang sekitar berapa menit nih? 17 menit ya. Barangkali di dalam 17 menit ini saya berharap 10 menit saja ya untuk RPP ketiga. Yang barangkali ada yang bersedia untuk memaparkan RPP-nya, barangkali tidak perlu ditunjuk. Bagi yang bersedia, silakan Bapak dan Ibu. Ada yang bersedia untuk menjelaskan RPP-nya? Silakan. Atau mensimulasikan RPP-nya tadi. Bapak dan Ibu sekalian, ada yang bersedia? Halo? Adakah yang masih monitor terkait dengan pembelajaran kita? Silakan. Halo? Bapak Ibu? Iya Pak, saya kurang bagus Pak, jadi nggak jelas. Oh iya, Pak, saya Suparti Pak, jaringan saya tidak bisa masuk dari tadi Pak. Sekarang sudah bisa masuk. Terus. Iya. Kalau keluar masuk lagi Bu, biar tetap Ya, bisa Bu, masuk. Pak, itu lagi dicoba terus Pak dari tadi. Oke. Adakah Bapak dan atau Ibu yang mau mempresentasikan RPP-nya dalam waktu lebih kurang 10 menit ke depan? Silakan. Bapak dan Ibu? Ya Pak. Ya Pak Iwan, silakan Pak Iwan. RPP-nya bisa dikirim melalui chat Pak Iwan. Ya, ini lagi coba Pak. Dari tadi belum masuk Pak. Ya. Atau kirim ke WA kita atau di grup kita, nanti saya bantu share di chat. Nanti sinyal di sini lebih lancar.
Halo Pak Iwan, bisa dikirim RPP-nya? Kirim Pak. Ya. Di grup Pak, WA. Oh di grup WA ya? WA grup. Oh ya. Ini saya simpan dulu. Ini saya share di chatting ya, Pak Iwan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba memaparkan RPP yang telah tersusun. Belum nampil Pak? Sekarang? Ya. Di rencana pelaksanaan pembelajaran dalam kurung RPP Satuan Pendidikan di Negeri 207 Sungai Alai, betulkan ini dapat tugas kelas 2, tema dan sistema bermain di lingkungan, sistema 1 bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 1 alokasi waktu 5 kali 30 menit. Yang A, tujuan pembelajaran 1, dengan bimbingan guru siswa dapat membedakan panjang pendek nada pada lagu anak menggunakan simbol dengan benar. 2, dan bimbingan guru siswa dapat menyanyikan lagu anak dengan memperhatikan panjang dan pendek nada pada lagu dengan benar. Yang ketiga, dengan mendengarkan guru membaca teks bermain perahu kertas, siswa dapat menyebutkan teks pendek yang dibacakan dengan tepat. Yang keempat, dengan menggunakan teks bermain perahu kertas, siswa dapat membaca kembali teks pendek yang berkaitan dengan keragaman benda dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kelima, dengan mengamati contoh dan bimbingan guru, siswa dapat menyebutkan kalimat matematika yang berkaitan dengan perkalian dan dengan benar. Yang keenam, dengan berdiskusi, siswa dapat menuliskan perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang dengan benar. Yang ketujuh, dengan bimbingan guru, siswa dapat menghitung hasil kali dua bilangan dengan hasil bilangan caca sampai 100 dengan tepat. Yang B, kompetensi dasar dan indikator mencapai kompetensi. Yang pertama, Poin-poinnya saja Pak Iwan, supaya waktunya poin-poinnya saja. Ya barangkali kayak KD ini kan sudah baku kan, nggak perlu dijelaskan lagi. Poin-poinnya saja. Ya, silakan. Itu langsung ke materi Pak ya, atau pendekatan Pak? Boleh juga. Ya. Materi pembelajaran yang pertama panjang pendek nada pada lagu. Yang kedua, bacaan teks dan keragaman benda. Yang ketiga, mengubah penjumlahan berulang ke dalam bentuk perkalian. Yang D, pendekatan atau metode dalam pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan metode saintifik dengan menggunakan 5M. Terus metode yang saya gunakan itu berdiskusi, penugasan, tanya jawab, simulasi, dan ceramah. Modelnya problem itu training. Adapun pendahuluan dalam kegiatan pembelajaran saya dimulai dengan memulai pembelajaran dengan menyapa siswa dan mengondisikan agar siswa siap untuk belajar. Selanjutnya berdoa karena ini merupakan KI 1, secara tidak langsung dilaksanakan doa walaupun tidak tercantum di awal. Yang kedua, mengecek kehadiran siswa. Yang keempat, menyanyikan lagu wajib nasional. Yang kelima, mengingatkan kembali pembelajaran yang lalu atau dibilang Persepsi. Yang selanjutnya guru memberikan siswa memberikan motivasi. Terus yang ketujuh, menyampaikan tema, tema dan memberikan penjelasan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini berupa kegiatan
individu serta menyampaikan tujuan pembelajaran yang tak dicapai pada pembelajaran ini. Jadi kegiatan ini guru mengawali pembelajaran dengan mengarahkan untuk mengamati teks lagu berdayung. Selanjutnya guru memberikan contoh dengan menyanyi terlebih dahulu. Siswa secara bersama-sama menyanyikan lagu. Guru melakukan tanya jawab tentang nada pada lagu berdayung. Setelah itu siswa diarahkan untuk menemukan konsep tentang panjang pendek nada lagu. Guru menjelaskan tentang panjang pendek nada. Selanjutnya guru memberi kelompok siswa dengan beberapa kelompok secara heterogen, maksudnya di sini secara acak. Selanjutnya 8 guru memberikan lembar kerja peserta didik yang pertama. Terus siswa diminta untuk berdiskusi mengerjakan LKPD yang pertama. 10 siswa mendiskusikan untuk menentukan nada 2 bentuk pada lagu dengan menggunakan simbol secara bersama. Nah, ini guru memberikan bimbing kepada siswa. Yang 11 setiap kelompok satu persatu menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas secara bergiliran dan kepada siswa dari kelompok lain diarahkan untuk memberikan komentar santun. Selanjutnya guru membacakan teks dengan bau kertas. Yang ke-13 siswa diarahkan untuk menyebut kembali isi dari teks tersebut. Yang ke-14 siswa diarahkan untuk menceritakan kembali. Yang ke-15 siswa lain diminta untuk memberikan tanggapan. Yang ke-16 guru memberikan siswa lain untuk giliran menceritakan isi teks yang telah dipelajari. Siswa itu menjawab pertanyaan berhubung dengan teks bacaan. Dan ini kegiatan ini kami lakukan sebanyak 28 sistem. Terus yang penutup kegiatan yang sama sebagai penutup guru mengarahkan kita untuk membuat kesimpulan atau rangkuman dari pembelajaran hari ini. Selanjutnya saya melakukan refleksi terhadap kegiatan pelajaran yang telah dilakukan untuk mengetahui pencapaian materi. Yang ketiga guru memberikan pesan moral. Yang keempat guru mengajak siswa untuk berdoa dan menutup pelajaran. Adapun yang selanjutnya media yang digunakan itu berupa video, terus teks lagu yang terbanyak dari buku siswa, teks yang tahu kertas, benda konkret, lalu kertas, pen, pikil. Adapun alat tambahan CD, speaker, gunting, bahan, kertas, dan lem. Belajar 12 penilaian. Dalam ini saya memberikan penilaian efektif tetap daya diri santun kerjasama. Nah, merupakan lampiran di lampirannya belum dikirim, Pak. Ya, muncul ya. Saya sampaikan masukan dan saran dari Pak dan teman-teman. Diharapkan untuk kesempurnaan kita bersama-sama dalam penyusunan RPP kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan yang sudah menyampaikan RPP-nya ya. Terkait dengan RPP ini, barangkali Bapak dan Ibu yang lain yang ingin memberikan komentar, silakan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dari komponen yang sudah ditulis oleh Pak Iwan, di sini ada identitas mata pelajaran ya, identitas sekolah, ada tema dan subtemanya, ada alokasi waktu. Apakah untuk identitas ini sudah cukup Bapak dan Ibu? Sudah lengkap atau ada yang perlu ditambahkan? Halo, Bapak Ibu lain? Halo? Halo, Pak. Ya, apakah dari FPP Pak Iwan ini tentang identitas mata pelajaran, identitas sekolah satuan pendidikan ya, kemudian ada juga tema dan subtema, ada lokasi waktu, apakah untuk bagian ini sudah lengkap
berdasarkan Permendikbud Bapak dan Ibu? Cukup? Perlu dimasukkan mata pembelajaran enggak, Pak? Ya, materi pembelajaran ya. Atau materi pokok, materi pokok ya. Yang ada di dalam itu materi pokok atau tema atau subtema ya. Yang bersama itu. Baik tema dan subtema ataupun materi pokok itu sama itu, terkait dengan bermain di lingkungan rumah. Nah, oke. Itu dari Pak siapa tadi? Oh, Pak Ramidin ya. Oke, Pak Ramidin, terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran Bapak dan Ibu ada masukan? Sudah pas? Pas ya? Oke, berikutnya terkait dengan KD dan IPK. Apa perlu ada masukan Bapak dan Ibu? Itu sudah pas Pak, karena sudah ada 3.4.1, berarti itu untuk pengetahuan, indikator pengetahuan, indikator keterampilannya itu sudah pas itu Pak. Ya, oke. Makasih Ibu Sriani ya. Berikutnya ya, untuk materi pembelajaran, ada yang mau mereviewnya? Silakan. Materinya sama dengan saya tadi Pak, hanya inti-intinya saja, seharusnya lebih dijabarkan lagi. Iya, sama ya. Berikan masukan yang Pak Iwan ya. Materinya materi pembelajaran, bukan materi pokok. Ini kan materi pokok nih. Ya. Oke, untuk pendekatan metode dan model, ada masukan Bapak dan Ibu? Cukup? Cukup ya? Cukup Pak. Kegiatan pembelajarannya? Ini kegiatan pendahuluan, sepertinya cukup terakomodir untuk standar proses, sudah sesuai. Kegiatan inti, kalau kita lihat di sini, Pak Iwan menggunakan saintifik 5M ya. Cuman barangkali 5M-nya harus jelas di mana letak 5M-nya, Pak Iwan. Barangkali di sini ditulis seperti yang disampaikan oleh Pak Ramidin juga tadi. Walaupun di Pak Ramidin ada M1-nya yang belum, yaitu mengumpulkan. Nah, barangkali nanti bisa disempurnakan nih, Pak Iwan. Ada masukan yang lain silakan. Dari 28. Itu kan ada LKPD-nya kan ada Pak, berarti perlu dilampirkan itu LKPD-nya. Oh, berarti harus ada lampiran LKPD ya. Ya, lembaran kerja peserta didik. Peserta didik ya. LKPD 1 dan LKPD 2. Oke. Terima kasih Ibu Suryani. Selain itu ada lagi? Untuk kegiatan penutup? Cukup? Apa Pak, seharusnya itu di penutup disampaikan untuk materi yang berikutnya. Nah ya, jadi materi yang akan dipelajari yang akan datang, termasuk juga di sini terkait dengan tindak lanjutnya ya, tindak lanjut dalam bentuk apakah ada tugas atau kegiatan lain yang bisa dilakukan oleh peserta didik di rumah ya, terutama kegiatan di rumah. Oke, terima kasih Ibu Sriani ya. Oke. Berikutnya terkait dengan media dan alat media pembelajaran, alat peraga dan sumber belajar yang digunakan. Ada masukan Bapak dan Ibu? Kalau saya media itu dan alatnya itu di atas Pak. Ya, urutan ya. Iya, urutannya, karena saya lihat dari foto yang kemarin Bapak kirim itu Mas. Ya. Foto yang mana Bu? Oh, bukan perlu dikirim, maaf Pak, saya screenshot yang urutannya itu nah, Pak. Oh ya, urutanannya yang apa? Urutan dari Permendikbud ya, standar proses. Ya. Iya Pak. Ya. Tinggal penyesuaian ya. Nah, nanti untuk penilaian barangkali karena ini belum dibuat oleh Pak Iwan, nanti bisa disempurnakan. Maka dari ini ya sarannya ya tetap buatkan instrumen penilaian Pak Iwan supaya nanti bisa mengukur tadi yang dicapai oleh peserta didik. Barangkali itu saja untuk tutorial kita pada pagi hari ini ya.
sebelum kita mengakhiri tutorial kita, mohon kepada kita semua, Bapak